Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, Bapak punya jargon ya. Ada baik, sehat, luar biasa. Oke? Semoga adik-adik bisa ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Hore! Nah, kita di sini harus belajar lewat online. Nah, di sini kita mau tidak mau harus melakukan pembelajaran lewat online ini, walaupun kita tidak bisa tatap muka. Baik, kita sebelum terjadi pandemik, belajar kita sangat mengasihkan. Karena kita di sekolah bisa bertemu guru, bisa bertemu dengan teman-teman lain di sekolah. Dengan adanya pandemik ini, kita harus belajar di rumah ditemani orang tua kita. Maka kita harus tetap semangat. Oke? Untuk mengenal bagian-bagian komputer, ada yang tahu apa saja bagian-bagian komputer? Udah tahu ya? Nah, bagian komputer itu ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada CPU, sama seperti bagian manusia. Nah, bagian manusia ini juga ada tangan, kepala, kaki, dan otak. Untuk berpikirnya manusia itu apa? Otak. Nah, sama seperti di komputer. Komputer juga memiliki tempat berpikirnya, nah yaitu CPU. Nah, di sini bedanya komputer tidak mempunyai kaki. Kalau mempunyai kaki, komputer bisa jalan. Namun di sini ini hanya bagian-bagian yang memiliki kemiripan oleh bagian manusia. Nah, ini adalah bagian-bagiannya, ada monitor, terus ada mouse, speaker, printer, keyboard, sistem unit, modem. Juga ada laptop. Nah, kita juga akan mengenal bagian laptop. Kalau komputer itu ada bagian-bagiannya, kalau laptop hanya mempunyai satu bagian. Dari 4 bagian tersebut hanya satu bagian di bagian laptop. Ini sudah mencakup monitor, keyboard, terus ada mouse-nya. Bisa dibilang touchpads. Terus ada CPU-nya. Nah, CPU-nya ini ada di dalam laptop tersebut. Nah, tadi yang sudah Bapak guru bilang, di bagian penyimpanan data atau otaknya komputer itu adalah CPU. Apa? CPU. Apa sih CPU itu? Nah, ini adalah bentuk contoh dari CPU. CPU adalah Central Processing Unit. Nah, CPU ini adalah Central Processing Unit ini untuk menyimpan atau mengelola data-data yang akan dikirimkan ke layar monitor tersebut. Terus juga ada monitor. Nah, monitor ini layar komputer yang menampilkan program data tersebut. Nah, monitor zaman sekarang itu lebih simpel. Nah, ini adalah bentuk contohnya. Nah, ini monitor zaman dulu. Zaman dulu itu monitornya seperti tabung, lebih besar dan berat. Namun memiliki kesamaan. Cuma lebih simpel untuk monitor zaman sekarang. Lanjut, ada apa lagi? Nah, ini adalah keyboard. Keyboard adalah papan ketiknya komputer.
Di keyboard ini ada simbol-simbol huruf, simbol-simbol angka, dan simbol tanda spasi, shift, terus backspace, dan lain-lain. Di sini juga ada tanda-tanda tangan yang berbentuk warna. Jadi cara mengetik dengan 10 jari. Ini ada simbol warna oranye, ada simbol warna ungu, terus merah, biru, putih, kuning, hijau, dan pink, dan ungu. Nah, kegunaan papan ini yaitu untuk mengetik data yang dilihat di komputer adik-adik dan adik-adik sekalian. Lalu di bagian komputer juga ada bagian mouse. Nah, bagian mouse ini yang kecil namun mempunyai guna yang sangat besar. Nah, ini ada bagian mouse yang mempunyai kabel dan juga ada bagian mouse yang mempunyai bentuk klip kecil, ya bisa dibilang wireless. Nah, mouse ini berfungsi sebagai apa sih? Mouse ini berfungsi untuk menentukan perintah kalau mau mengoperasikan komputer kita untuk kebutuhan data yang ingin kita buat. Nah, mouse ini juga gunanya untuk meng-scroll naik turunnya data. Nah, ini bisa dimasukkan di laptop atau komputer atau di CPU yang pengen kita gunakan. Lanjut, ada apa lagi? Nah, ini adalah cara memegang mouse. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, cara memegang mouse ini gambarannya seperti ini ya. Contohnya, tangan kanan atau bisa digunakan dengan tangan kanan. Jari telunjuk digunakan di bagian klik kiri, terus jari tengah di bagian klik kanan, dan jempolnya di bagian sisi kiri. Nah, masing-masing mouse ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, coba adik-adik di rumah bisa dipraktekkan menggunakan lutut kakinya. Coba kita sama-sama bayangin, kita sedang memegang mouse, cara memegang mouse di lutut kaki kita. Nah, kita rasakan. Nah, seperti itu. Lalu ada laptop. Nah, sebelum kita masuk ke bagian laptop, kita harus mengingat terlebih dahulu materi-materi yang sudah Bapak Guru sampaikan. Tadi ada apa aja bagian-bagian komputer? Ada CPU, ada monitor, ada keyboard, ada mouse. Nah, jangan sampai lupa ya. Kalau bisa adik-adik dicatat materi pada hari ini. Kemudian ada laptop. Nah, laptop ini berfungsi sama seperti komputer. Namun di laptop menjadi satu bagian. Nah, masing-masing laptop ini ada monitor, ada keyboard, ada touchpad, dan CPU. Nah, monitor ini yang di bagian sini, keyboard ini di bagian sini, dan touchpad-nya di bagian bawah keyboard. Lalu CPU-nya di bawah keyboard ini. Nah, untuk laptop ini lebih simpel, bisa dibawa kemana saja. Bagian laptop ini juga memiliki charger laptop. Nah, ini charger laptop bagi teman-teman yang punya laptop atau notebook.
apabila baterai laptopnya habis bisa dicas. Nah, ini contoh bentuk colokan di bagian laptop. Untuk touchpad-nya, kalau teman-teman atau adik-adik ada kerusakan di laptopnya, bisa diganti dengan mouse. Nah, mouse tersebutlah bisa dicolokkan di sebelah kanan atau di sebelah kiri, tergantung laptop yang adik-adik punya. Lalu ada printer. Nah, printer ini nah ini adalah salah satu bentuk printer. Apa coba gunanya printer tersebut? Ada yang tahu? Nah, printer digunakan untuk mencetak hasil pengelolaan komputer yang kita buat. Nah, ini adalah hasil cetakan. Jadi printer adalah hasil cetakan yang sudah kita buat datanya di komputer tersebut. Nah, bagi teman-teman yang tidak mempunyai printer, itu bisa juga di biasanya di fotokopian, di warnet, itu menyediakan printer-printer. Lalu ada disket. Nah, terus ada flash disk. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh disket, flash disk, dan ada CD, compact disk. Nah, ini adalah penyimpanan eksternal. Perangkat untuk menyimpan file yang adik-adik buat. Nah, ini adalah penyimpanan file yang ingin adik berikan, yang adik simpan di 3 item tadi. Lalu ada external hard disk. Nah, external hard disk ini penyimpanan file lebih besar. Kemudian ada modem. Nah, modem ini juga, nah ini ada salah satu modem yang seperti flash disk ya. Tapi ini berguna untuk menyambungkan koneksi internet ke laptop tanpa menggunakan kabel. Jadi ini bisa dimasukkan SIM card yang sudah ada kautannya. Jadi adik-adik kalau mempunyai modem seperti ini harus mempunyai SIM card dulu yang isi SIM cardnya sudah ada kauta internetnya. Lalu bisa disambungkan ke komputer, maka internet adik-adik akan berfungsi dengan baik. Nah, ini juga ada salah satu contohnya juga. Nah, ini ada WiFi. Nah, bagaimana sih cara menyalakan laptop atau komputer? Nah, ini kalau komputer bisa dinyalakan di posisi tanda ini ya, yang sudah Bapak Guru berikan. Lalu akan menyala dari data-data yang diinginkan. Terus juga jangan lupa menyalakan komputernya. Nah, ini sudah ada tandanya. Untuk menyalakan laptop itu ada di bagian kanan, ujung kanan atau ujung kiri. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah ada di layar. Tadi sudah kita lihat cara menyalakan komputer atau laptop, kemudian bagaimana cara mematikan komputer dan laptop. Nah, caranya yaitu klik start, lalu ada tombol merah. Itu bisa kita pencet dengan yang bacaannya turn off komputer. Nah, ini bisa kita pencet turn off komputer ya, maka komputer tersebut akan mati. Nah, kalau di laptop itu tandanya lingkaran. Nah, tanda Windows lingkaran ini kita klik, maka akan muncul sit down. Nah, kita klik sit down-nya, maka komputer atau laptop yang kita telah selesai itu akan mati.
Terima kasih, semoga materi pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita terhindar dari paparan COVID-19. Selalu berdoa dan selalu jaga kesehatan. Aku anak sehat. Terima kasih. Akhir ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.